Erni masih di tempat kerja. Jadi nanti mungkin kalau udah selesai kerjaannya, Mbak Erni bisa kabarin biar nanti aku bisa ini kasih pertanyaan ke Mbak Erni ya, kayak kemarin. Oke. Tuh, terus udah ada Mas Riki, ada Cawime, ada Humaira. Oke, itu. Oke, jadi kemarin kita udah sempat belajar hal-hal basic, kayak misal struktur kalimat dalam bahasa Jerman. Terus kita kemarin juga udah belajar kalimat Aussagesetz, kalimat pernyataan, terus kalimat pertanyaan yang W-Frage. Terus kemarin juga sempat kita udah belajar pertanyaan yang ya oder nein Fragen, yaitu kalimat pertanyaan yang jawabannya cukup ya atau nein gitu. Nah, hari ini kita akan belajar soal kalimat lagi, tapi sebelum kita masuk kalimat, kita akan belajar soal artikel. Oke, ini ya, artikel. Jadi dalam bahasa Jerman itu kayak yang udah pernah aku singgung di stage satu kemarin. Bahasa Jerman itu mereka setiap kata bendanya itu mereka punya artikel. Artikel itu apa? Artikel itu adalah dalam tanda kutip gender dalam bahasa Jerman, gitu ya. Gender tersebut, artikel tersebut dalam bahasa Jerman juga ada dua jenisnya. Ada satu unbestimmter Artikel, yang kedua bestimmter Artikel. Itu. Was sind Artikel? Artikel adalah kata sandang dalam bahasa Jerman yang digunakan untuk menunjukkan jenis kata bedanya. Jadi, kan kemarin udah tahu nih ada tiga. Ada maskulin, ada feminin, ada neutrum, ada netral. Tuh. Jadi tiga ini mereka bentuk artikelnya beda-beda. Nah, unbestimmter Artikel itu adalah kata, eh, kok nggak tahu, artikel tak tentu yang digunakan ketika kita lagi ngomongin sesuatu gitu, yang belum tahu itu spesifiknya yang mana gitu. Gitu. Jadi intinya artikel itu ada dua jenis. Yang jenis pertama itu unbestimmter artikel, artikel yang belum pasti. Itu kalau di dalam bahasa Inggris adalah sebuah, seorang, gitu, seekor, sepiring deh itu. E. Jadi unbestimmter itu unbestimmter artikel itu adalah Nah, sedangkan bestimmter artikel itu artinya adalah the gitu. Tapi the ini kalau di bahasa Inggris kan cuma satu ya, the aja. Nah, kalau di bahasa Jerman itu ada tiga the-nya. Ada yang maskulin, ada feminin, ada netral. Gitu. Kita pelajarin dulu yang unbestimmter artikel. Artikel yang tertentu digunakan ketika berbicara tentang sesuatu yang belum diketahui atau belum spesifik. Itu, kayak yang aku udah jelasin tadi. Unbestimmter artikel itu gampangnya adalah dalam bahasa Inggris. Sebuah. Contohnya gini. Kata benda itu artikelnya ada tiga, ada der, ada di, ada das. Artikel ini adalah bestimmter artikelnya. Oke, bestimmter artikelnya itu yang der, di, sama das. Jadi ini adalah bestimmter artikel. Entschuldigung, gitu. Jadi ini bestimmter artikel. Nah, bentuk unbestimmter artikel itu yang mana? Lukas, unbestimmter artikel itu yang ini. Ein, eine, sama ein. Gitu. Ini baru unbestimmter artikel. Itu. Ini baru unbestimmter artikel. Gitu, teman-teman. Nah, kan kayak yang udah aku bilang tadi, unbestimmter artikel itu artinya adalah sebuah. Nah, maka dari itu, yang punya unbestimmter artikel itu cuma benda-benda yang singular aja sifatnya. Itu. Yang singular aja, yang sebiji aja, satu buah saja. Gitu. Di sini ein Hund. Jadi artinya adalah seekor anjing.
Terus eine Lehrerin, seorang guru, dalam kurung feminim. Ein Auto, sebuah mobil. Nah, gitu, teman-teman. Jadi, inilah, masing-masing itu mereka punya artikel sendiri-sendiri. Nah, bentuknya, kalau artikel dasarnya itu der, bentuk unbestimmter artikelnya itu ein. Terus kalau artikelnya itu di, bentuk unbestimmter artikelnya itu eine. Sedangkan kalau das, bentuk unbestimmter artikelnya itu ein juga. Karena ini artinya sebuah, makanya untuk hal-hal yang plural, itu mereka tidak punya unbestimmter artikel. Gitu. Contoh kalimatnya, di sini ada ich kaufe ein Auto. Aku membeli sebuah mobil. Itu ya, aku membeli sebuah mobil. Tuh, mobilnya belum spesifik. Mobilnya warna apa, mobilnya merek apa, mobilnya yang jenis apa, misal sedan kah, atau truk kah, atau bis kah, kita kan nggak tahu. Jadi auto tuh masih belum spesifik, makanya di sini kalimatnya adalah ich kaufe ein Auto. Makanya yang unbestimmter Artikel. Gitu. Terus yang kedua, contohnya adalah ein Hund ist süß. Seekor anjing sangat lucu. Gitu. Ein Hund ist süß. Seekor anjing sangat lucu. Nah, anjing yang mana yang dimaksud itu belum jelas karena masih belum spesifik. Jadi, misal ketika teman-teman lagi di taman ngelihat gerombolan anjing lagi main, terus teman kalian ada bilang Ein Hund ist süß gitu. Berarti seekor anjing itu ada yang lucu gitu. Belum spesifik. Terus yang ketiga contohnya adalah Eine Lehrerin kommt aus Deutschland. Jadi seorang guru perempuan berasal dari Jerman. Nah, kan di sekolah banyak guru nih. Nah, teman kalian ngomong, Eine Lehrerin kommt aus Deutschland. Berarti ada seorang guru perempuan yang berasal dari Jerman. Tapi belum tahu nih guru yang mana. Gitu. Jadi, itu intinya unbestimmter artikel itu dipakai ketika eh, satu hal itu belum spesifik. Satu benda itu belum spesifik. Makanya antara ein untuk yang maskulin, eine untuk yang feminin, sama ein untuk yang netral. Gitu. Itu dulu ya. Ini unbestimmter artikel. Nah, sekarang catatannya cuma satu. Dalam bentuk plural tidak ada unbestimmter artikel. Karena apa? Plural itu lebih dari satu. Jadi nggak mungkin sebuah. Gitu. That's it. Nah, sekarang kita masuk yang bestimmter artikel. Bestimmter artikel itu adalah artikel tertentu yang digunakan ketika berbicara tentang suatu hal yang mudah dikenal, yang sudah dikenal, Entschuldigung, atau sudah disebut sebelumnya. Gitu. Jadi, Bestimmter ini, Bestimmter artikel ini intinya adalah hal yang lebih spesifik, teman-teman. Jadi kita udah tahu benda yang dimaksud yang mana. Misalnya tadi ein Auto, jadi nanti berubah di sini jadi das Auto. Itu. Contohnya di sini. Ini nanti contohnya aku ganti. Jadi, kalau yang ini tadi, ein Hund, ein Auto, eine Lehrerin, itu adalah unbestimmter Artikel. Unbestimmter Artikel. Nah, barulah yang tiga awal ini adalah bestimmter artikelnya. Gitu. Kalau unbestimmter artikel tadi artinya adalah atau sebuah, nah, kalau bestimmter artikel ini artinya adalah the atau si, sang, dan lain-lain.
Itu, gitu ya. Jadi bestimmter artikel ini sekali lagi adalah artinya the, si, sang, bla bla bla. Nah, contoh kalimatnya sini aku bakal bikin baru. Tadi kan kita udah belajar soal ein auto. Nomor satu, ich kaufe ein Auto. Ini tadi bentuk unbestimmter artikelnya. Ich kaufe ein Auto. Berarti sekarang kita lanjutin kalimatnya. Ich kaufe ein Auto. Autonya berarti das Auto ist blau. Gitu. Ich kaufe ein Auto. Ein Auto berarti tadi aku membeli sebuah mobil. Terus karena kita udah tahu yang dimaksud adalah sebuah mobil, berarti kalimat setelahnya adalah pakai bestimmter artikel atau artikel yang sudah pasti. The. Das Auto ist blau. The car is blue. Gitu. Jadi ini berarti sudah spesifik tentang benda yang dimaksud. Gitu. Nah, nomor dua sekarang. Tadi kan ada ein Hund ist süß. Ist süß. Nah, berarti untuk kalimat keduanya udah menggunakan artikel yang bestimmter, yang udah pasti. Karena udah tahu nih, anjing, ada sebuah anjing. Nah, tinggal ditunjukin anjingnya yang mana. Berarti der Hund heißt Otto. Berarti di sini anjing yang dimaksud sudah spesifik. Itu. Der Hund heißt Auto. Nah, contoh yang ketiga itu ada tadi eine Lehrerin kommt aus Deutschland. Die Lehrerin ist Frau, Frau siapa ya? Frau Pol. Berarti ini guru yang dimaksud. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Ich kaufe ein Auto. Das Auto ist blau. Ein Hund ist süß. Der Hund heißt Otto. Eine Lehrerin kommt aus Deutschland. Die Lehrerin ist Frau Pol. Berarti guru yang dimaksud sudah spesifik, Frau Pol. Gitu. Jadi beginilah teman-teman. Perbedaan bestimmter artikel sama unbestimmter artikel. Gitu. Sekali lagi, unbestimmter artikel itu artinya adalah atau sebuah. Oke. Sedangkan untuk yang bestimmter artikel artinya itu adalah the, si, sang, dan sebagainya. Artinya adalah the. Makanya kalau di dalam penulisan kalimat, penulisan kalimat biasanya unbestimmter artikel itu dipakai lebih dahulu. Gitu. Contohnya kayak yang contohku bikin barusan,
Ich kaufe ein Auto. Aku membeli sebuah mobil. That's it. Oke. Terus baru teman-teman menjelaskan spesifiknya kayak gimana. Berarti kan kalau aku membeli sebuah mobil, udah pasti berarti yang mobil dimaksud adalah mobilku sekarang. Gitu. Makanya kalimat kedua itu dia menggunakan bestimmter artikel. Kalimat pertama, ich kaufe ein Auto. Kalimat kedua, das Auto ist blau. Kenapa pakai bestimmter artikel? Karena ini udah spesifik benda yang dimaksud. Benda yang dimaksud adalah mobilku, bukan mobil orang lain, bukan mobilnya Pak RT, bukan mobilnya Pak RW dan sebagainya. Kayak gitu. Terus berlaku juga untuk kalimat kedua dan ketiga. Der Hund ist süß. Ein Hund ist süß, Entschuldigung. Seekor anjing itu lucu. Terus kita berarti udah dapat ini atensi. Tinggal ditunjuk nih yang dimaksud mana. Der Hund heißt Otto. Anjing yang bernama Otto. Gitu. Terus yang ketiga, eine Lehrerin kommt aus Deutschland. Seorang guru berasal dari Jerman. Eh, emang iya? Yang mana? Di Lehrerin is Frau Paul. Gurunya itu Frau Paul. Gitu. Si guru itu Frau Paul. The teacher is Frau Paul. Kayak gitu. Nah, di sini kan di bawah ada catatan lagi nih. Ini aku pindah dulu deh biar enggak. Ini contohnya di sini. Terus aku kasih catatan di sini. Gitu. Jadi ini aturan kedua dalam Bestimmter artikel ya. Kalau tadi kan di Unbestimmter artikel, plural itu mereka nggak punya artikelnya, nggak punya Unbestimmter artikel. Nah, tapi kalau di Bestimmter artikel atau artikel yang sudah pasti, hmm, artikelnya yang plural, semuanya itu berubah menjadi di. Tuh. Jadi nanti misal, ein Auto, berarti kan artikel Bestimmternya das Auto. Bentuk pluralnya auto apa? Berarti di autos gitu. Ya teman-teman. Nanti kalau nggak salah di pertemuan keempat kita akan bahas itu. Bahas gimana cara perubahan dari singular ke plural. Gitu ya. Jadi kita sekarang save di bestimmter sama unbestimmter artikel dulu. Tuh. Jadi tapi intinya gitu. Semua artikel kata benda yang plural di bestimmter artikel atau kata benda yang sudah pasti, artikelnya semua berubah jadi di, khusus untuk yang plural. Gitu. Oke, itu aja sih kayaknya buat materi ini. Nanti ada tambahan lagi. Nah, sekarang di sini ada perbandingannya. Gitu. Nah, sekarang kita udah ada perbandingannya. Kayak tadi aku bikin contoh kalimat, sekarang di sini udah ada perbandingannya. Nah, bestimmter artikel sama versus unbestimmter artikel. Der Hund ist süß. Gitu. Berarti anjing itu lucu. Kalau unbestimmter artikelnya itu ein Hund ist süß. Berarti seekor anjing lucu. Tapi belum tahu anjing yang mana. Terus bestimmter artikel lagi, ich kaufe das Auto. Aku membeli mobil itu. Udah spesifik. Berarti kita lagi di dealer, kita lagi ngobrol sama itu, salesnya, aku beli mobil yang itu. Jadi misal mobilnya warna hijau. Ich kaufe das Auto. Das Auto ist grün. Gitu. Terus kalau unbestimmter artikelnya, ich kaufe ein Auto.
Ibaratnya kalau kalian lagi nongkrong sama teman-teman kalian, terus kalian cerita, aku habis beli sebuah mobil, gitu. Kaufe ein Auto. Aku membeli sebuah mobil. Terus, misalnya, sekarang Hustinterartikelnya adalah Die Lehrerin kommt aus Deutschland. Guru itu berasal dari Jerman. Berarti udah spesifik. Kita udah tahu guru yang dimaksud. Misalnya ada di kelas, ada satu guru doang kan berarti. Kita tunjuk, guru itu dari Jerman. Gitu. Beda halnya kalau yang unbestimmter Artikel. Eine Lehrerin kommt aus Deutschland. Berarti ini misal kita lagi istirahat, nggak ada guru satupun, berarti kita lagi ngobrol sama teman-teman kalian, teman-teman kita. Eine Lehrerin kommt aus Deutschland. Eh, seorang guru asalnya dari Jerman loh. Gitu. Itu perbedaannya gitu. Jadi unbestimmter sekali lagi itu artinya jadi dia belum spesifik. Sedangkan bestimmter artikel itu artinya adalah the, berarti satu hal yang sudah spesifik. Kita sudah tahu yang dimaksud yang mana. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kapan orang memakai artikel yang mana? Kapan orang pakai unbestimmter? Kapan orang pakai unbestimmter? Kapan orang pakai bestimmter? Nah, bestimmter artikel itu dipakai di das itu dipakai jika benda atau seseorang sudah dikenal atau sudah disebut sebelumnya. Misalnya contohnya di sini ada das Buch ist interessant. Jadi sebelumnya kalian udah eh, ngobrolin soal satu buku. Baru ada satu respon yang bunyinya Das Buch ist interessant. Buku itu menarik. Berarti kita udah tahu semua bukunya yang dimaksud yang mana. Gitu. Sedangkan unbestimmter artikel ini dipakai ketika suatu benda atau seseorang itu belum dikenal atau di sebelum-sebelumnya belum diucapkan sama sekali. Baru disebutkan pertama kali di percakapan tersebut atau di kalimat tersebut. Contohnya, Ich lese ein Buch. Aku membaca sebuah buku. Gitu. Berarti ini kayak ibaratnya membuka obrolan. Aku membaca sebuah buku. Gitu. Jadi, tapi kita belum tahu nih buku yang dimaksud tuh yang mana. Gitu. Tuh, teman-teman. Sekali lagi, bestimmter artikel itu artinya the, berarti sudah spesifik. Unbestimmter artikel itu a, yang belum spesifik. Nah, sekarang kita berlatih dulu. Ada Chow Yun, Humaira, sama Mas Riki. Oke, Humaira dulu deh. Humaira. Oke, kalau Humaira belum on, kita ke Mas Riki dulu. Mas Riki? Mas Riki, apakah bisa on mic? Belum bisa, berarti Mas Stefano. Ya, Har. Nah, oke, good. Das ist ein Hafen. Maskulin nih. Berarti bestimmter artikelnya apa? Das ist der Hafen von Hamburg. Good. Das ist der Hafen von Hamburg. Oke, danke, Mas Stefano. Terus, Cawime. Cawime, apakah bisa on mic? Nggak bisa. Balik ke Humaira lagi. Masih off ya. Mas Riki? Oke, kalau masih off, berarti Mas Stefano. Kita isi semuanya aja. Yuk, Nah, Maestro, berarti Lightroom. Das ist ein Hotel. Bla 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 Hotel heißt Auster. Apa nih isinya berarti? di Hotel Heights Allstar. Nine. Das Kalau night, Hotel. Oh ya, gimana Mbak Das Arni? Hotel? Das Hotel. Good. Kalau netral, das ya. Oke, good, good, good. Lanjut. Sekarang Mbak Erni deh gantian.
Feminin. Das ist eine Straße. Bla 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 di Straße. Straße. Di Straße apa tuh? Ya, di Straße Heismuller Straße. Good. Danke. Sekarang gantian Mas Stefano. Plural nih sekarang. Artikelnya apa Mas kalau plural? Bla 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 Schiffe sind im Hafen. Di lagi Plural. nggak sih? Betul. Lagi. Die Schiffe sind im Hafen. Betul. Jadi, good. Danke Mas Stefano Berni. Kalau maskulin, bentuk unbestimmter artikelnya itu ein, bestimmternya itu der. Terus neutrum, bentuk unbestimmter artikelnya itu ein, bentuk bestimmternya itu das. Feminin, unbestimmter artikelnya itu eine, bestimmter artikelnya itu die. Sedangkan kalau plural nih, unbestimmter artikelnya dia tidak punya. Makanya di sini dikasih strip. Nggak ada. Nah, tapi bestimmter artikelnya dia punya. Jadi semua benda di sini, mau maskulin, mau neutrum, mau feminin, kalau jadi plural, artikelnya berubah jadi di. Gitu. Kita lanjut latihan lagi. Oke, sekarang teman-teman melengkapi kalimat ini. Contohnya di nomor satu adalah Das ist ein Theater. Das Theater heißt Thalia Theater. Itu. Jadi gambar nomor satu ini, Das ist, itu adalah sebuah teater. The Theater, teater itu bernama Thalia Theater. Kalau nomor dua Mbak Erni, gimana? Apa? Apanya, Her? Maaf, apa? Ini isinya kalimat pertama apa nih berarti? Bahnhof artikelnya apa? Der Bahnhof ya? Der Bahnhof, good. Entschuldigung, bentar. Der Bahnhof, das ist der Bahnhof. Terus kalimat kedua, Aduh, Her, aku masih agak rawang-rawang nih. kalau der, bentuk unbestimmter artikelnya apa? Ein. Betul. Das ist der Bahnhof. Kebalik berarti. Ini kebalik. Kebalik tuker, iya, Kebalik, einnya. kebalik. Ini berarti der, berarti yang Itu ini ein. ein. Betul. Nah, Good. Ein. Good. Dan ke ini ya cara ngisinya. Mas Stefano sekarang. Brücke. Artikelnya apa nih kira-kira? Das bukan Art. Bukan. Oh, Unbestimmter artikelnya dulu. di berarti. Mm-mm. Das ist eine Brücke. Betul. Eine Brücke. Terus baru kalimat kedua, Die Brücke heißt apa tuh bacanya? Holbrandbrücke. Bagus. Danke, Mas Stefano. Terus yang terakhir, Humaira, apakah bisa on? Bisa. Oke, nomor 4 nih. Unbestimmter artikelnya apa? Ada Zin, bla bla bla, Heuser. Ein bukannya. Bukan. Kira-kira ini singular atau plural? Benar. Apa nih? Kira-kira yo. Singular atau plural? Ini yang dimaksud satu atau banyak. Berni bisa bantu? plural ya? Plural. Kalau plural berarti unbestimmter artikelnya apa? Gak ada. Nggak ada. Betul. Terus kalau bestimmter artikelnya? Di. Die. Good. Die Häuser sind 400 Jahre alt. Oke, good. Jadi gini ya. Nih, bentuk bestimmter sama bestimmter artikel. Kalau teman-teman perhatiin,
cara lain untuk mencari tahu apakah itu singular atau plural, itu kita bisa perhatiin di kalimatnya. Ciri-ciri pertama, itu kita bisa lihat dari to be-nya, dari sein-nya. Sini. Nih, kan ini zin nih. Sedangkan ini yang lain, itu pakainya ist. Nah, dari sini kita udah bisa tergambar. Yang dimaksud ini plural atau singular sih? Gitu. Jadi kalau ist itu udah otomatis singular, satu doang, satu aja. Nah, sedangkan kalau plural, bentuk sein-nya atau to be-nya itu pakai zin. Zin ini artinya adalah are. Ini berarti artinya adalah is. Gitu. Gitu. Di bahasa Inggris juga gini kan. Jadi kalau is itu satu, kalau plural itu are. Gitu. Nah, ciri-ciri kedua itu adalah di bentuk kata bendanya. Di sini ada kata hoiser. Gitu. Hoiser. Nah, bentuk dasarnya hoiser ini adalah hmm, das Haus. Nah, jadi kita di sini selain belajar apa namanya? Bestimmt artikel sama unbestimmt artikel, kita juga di sini belajar nih ada ciri-ciri bentuk plural dari satu kata benda gitu. Kalau yang das Haus itu artinya adalah sebuah rumah, satu rumahnya aja, the house. Kalau pluralnya itu bentuknya Häuser. Berarti bahasa Inggrisnya adalah houses gitu, rumah-rumah. Di sini makanya gambarnya lebih dari satu, ada tiga di sini rumah. Gitu. Jadi itu teman-teman. Ciri-ciri untuk bedain kapan itu plural, kapan singular. Kalau singular, to be-nya biasanya itu pakai ist. Gitu. Jadi kalau ist itu sudah 99% artinya adalah singular. Nah, kalau yang plural, artikelnya itu udah 99,999% itu pakai zin to be-nya. Gitu. Terus, bentuk kata bendanya beda dari yang biasanya kita tahu. Misalnya di sini contohnya ada das Haus berubah menjadi die Häuser gitu. Nah, ini perubahannya ada di sini. Das Haus berubah menjadi die Häuser. Itu itu teman-teman. Jadi gitu ya. Cara bedain mana yang singular, mana yang plural. Karena artikelnya mirip nih. Bukan mirip lagi, sama nih di juga di gitu. Jadi cara bedainnya ya kita lihat ini kata bendanya. Itu. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada silakan langsung tanya aja. Raise hand atau chat di sini. Ya. Maaf saya baru bergabung. Mhm. Ini tentang unbestimmter dengan bestimmten. Mhm. Berarti perubahan kepunyaan. Enggak. Ya, Apa menentukan untuk miliknya itu jadi kayak der die das berarti eine ya. betul. Kayak gitu. Paham, paham. Udah. Oke. Oke, oke, Jadi, paham. oke. Jadi Danke. Bitteschön. Jadi sekali lagi ulang buat teman-teman semua. Bestimmter artikel itu yang sudah apa? Pasti, sudah spesifik. Bestimmter artinya itu the kalau di sini. Der, die, das itu artinya adalah the. Jadi bestimmter artikel itu
suatu hal kata benda yang sudah spesifik, isinya ada der, di sama das, itu artinya adalah the. Sedangkan unbestimmter artikel yaitu adalah suatu benda atau kata benda yang belum spesifik atau belum pasti. Isinya ada ein sama eine. Artinya ein sama eine itu adalah atau sebuah, seorang, seekor, dan sebagainya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Berni, ada pertanyaan lagi? Xiaomi? Oke, aman? Kalau aman, kita lanjut. Kita kembangkan sekarang penggunaan unbestimmter artikel ini ke dalam suatu kalimat. Oke, set. Aku hapus dulu semuanya biar nggak pusing. Nah, sekarang kita akan belajar soal negationsartikel. Gitu. Negationsartikel ini apa sih? Negationsartikel ini atau adalah artikel negasi, adalah bentuk artikel yang digunakan untuk menyangkal suatu kata benda dalam bahasa Jerman. Kita menggunakan kein sebagai artikel negasi untuk menggantikan ein atau untuk unbestimmter artikel atau artikel tidak tentu. Gitu. Jadi, intinya negationsartikel ini adalah artikel untuk bilang bukan atau tidak ada. Oke. Jadi negationsartikel ini untuk cara kita bilang bukan atau tidak ada. Oke. Tidak ada, tidak punya, dan sebagainya. Nah, bikin negationsartikel itu gimana? Jadi yang udah kita pelajari tadi, unbestimmter artikel, masing-masing kata benda punya unbestimmter artikel sendiri masing-masing, kecuali yang plural. Jadi di sini ada bestimmter artikelnya ada der, das, sama die. Untuk pluralnya ada die. Sedangkan unbestimmter artikelnya itu ada ein, sama eine. Cara bikin negationsnya gimana? Cara bilang negasinya gimana? Cara bilang gak ada atau bukannya apa? Simple. Tinggal ditambah huruf K di depan unbestimmter artikelnya. Jadi, kalau unbestimmter artikelnya itu ein, berarti negations artikelnya itu kein. Terus kalau unbestimmter artikel satu lainnya itu kein, berarti sekali lagi negations artikelnya itu kein. Feminin, berarti kan unbestimmter artikelnya itu eine. Bentuk negations artikelnya itu keine. Nah, yang spesial ada di sini. Ada di yang plural. Oke? Plural kan nggak punya unbestimmter artikel nih. Oke? Tapi dia punya negations artikel. Negations artikelnya pakai yang gimana? Negations artikelnya pakai yang feminin. Kenapa? Karena bestimmter artikelnya itu mereka sama. Gitu. Maka dari itu, si plural ini untuk menjadi negations artikel, dia pinjem artikelnya si feminin, unbestimmter artikelnya si feminin. Karena bestimmter artikelnya sama. Gitu. Ini kain bus, berarti not a bus. Berarti ini not a bicycle. That it's not a train. Jadi no cars.
Gitu. Jadi kurang lebih penggunaannya kayak gini. No. Gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Kita tadi udah belajar unbestimmter artikel. Ada 3 yang punya. Ada der berubah jadi ein, das berubah jadi ein, feminin atau die itu berubah jadi eine. Nah sekarang kita barusan belajar tentang negations artikel. Negations artikel itu adalah artikel negasi. Fungsinya apa? Untuk bilang satu benda itu bukan, atau tidak ada, atau tidak punya, atau yang lain. Gitu. Pokoknya sesuatu yang negatif. Der, bestimmter artikel, berubah menjadi unbestimmter artikel menjadi ein. Negations artikelnya berubah menjadi kein. Contohnya di sini adalah der Bus, berubah menjadi ein Bus, berubah menjadi kein Bus. Der Bus, the bus. Ein Bus, a bus. Kein Bus, not a bus, atau no bus. Tuh. Sekarang yang neutrum, yang netral. Bestimmter artikelnya itu das. Unbestimmter artikelnya itu ein. Negations artikelnya kein. Contoh di sini ada das is, ada das Fahrrad, Entschuldigung. Terus ada ein Fahrrad. Terus ada kein Fahrrad. Das Fahrrad berarti adalah the bicycle. Ein Fahrrad adalah a bicycle. Kein Fahrrad berarti adalah not a bicycle atau no bicycle. Gitu. Terus sekarang yang feminin. Bestimmte artikelnya itu die, unbestimmtenya itu eine, negations artikelnya itu keine. Oke? Contohnya di sini ada die U-Bahn. Unbestimmtenya ada eine U-Bahn, negations artikelnya keine U-Bahn. Die U-Bahn itu adalah the train. Unbestimmte artikelnya itu eine U-Bahn, berarti a train. Negations artikelnya berarti keine U-Bahn, artinya bisa not a train atau no train. Tuh. Nah, sekarang yang plural. Bestimmte artikelnya plural itu adalah die. Oke. Terus unbestimmtenya nggak ada. Karena kalau plural nggak mungkin artinya jadi sebuah. Makanya nggak ada. Negations artikelnya dia punya. Karena pinjem dari si feminin. Pinjem si feminin karena artikel bestimmtenya feminin itu sama kayak artikelnya plural. Jadi, keine Autos. Die Autos berarti adalah the cars. Autos berarti adalah cars. Terus kalau keine Autos berarti not cars atau no cars. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Bestimmte itu yang tadi sudah spesifik, sudah pasti. Unbestimmter itu yang belum spesifik, belum pasti. Negations artikel itu dipakai untuk bilang no atau not. Tidak ada atau bukan. Bestimmte artikel itu ada der, das, sama die. Unbestimmte artikel itu ada ein sama eine. Negations artikel itu ada kein, keine, sama seperti keine. Gitu. Sekarang struktur kalimat dengan negations artikel. Jadi struktur kalimatnya itu kurang lebih sama kayak Aussagesatz pada umumnya. Gitu. Jadi strukturnya seperti biasa, ada subjek, ada verb, ada keterangan atau objek. Gitu. Contohnya di sini kita dikasih adalah ich habe ein Handy. Gitu. I have a phone.
Aku punya handphone. Ich habe ein Handy. Bentuk Negationsartikelnya, bentuk negatifnya itu adalah Ich habe kein Handy. I don't have a phone. Saya tidak punya telepon, Handy. Gitu. Jadi strukturnya sama. Negationsartikel itu dipakai di sebelum objeknya. Gitu. Terus contoh kedua ada Sie kauft eine Tasche. Sie kauft eine Tasche. Dia membeli sebuah tas. Bentuk negatifnya atau bentuk Negationsartikelnya itu jadi Sie kauft keine Tasche. Enggak kok, dia tidak membeli tas. Gitu. Bentuknya juga sama. Subjek dulu, ada ich sama sie. Baru ada verb atau sein di sini. Ada haben juga. Itu jadi posisi kedua ada habe atau to be atau sein. Posisi ketiga itu adalah objeknya. Sebelum objek dikasih artikelnya. Gitu. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih di bahasa Jerman untuk bilang tidak tuh bisa ada nicht juga. Bedanya apa? Kein itu digunakan untuk menyangkal kata benda dengan artikel ein atau eine atau tanpa artikel. Gitu. Jadi untuk menyanggah kata bendanya. Oke? Misal, ich habe keine Zeit. I have no time. Aku tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu. Atau contoh kedua, er trinkt keinen Kaffee. Dia tidak minum kopi. Trinkst du Kaffee? Nein, ich trinke keine Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, Entschuldigung. Gitu. Aku tidak minum kopi. Sedangkan digunakan untuk menyangkal kata kerja, kata sifat, atau seluruh kalimat. Misalnya, ich trinke nicht gern Kaffee. Saya tidak suka minum kopi. Berarti yang disangkal di sini di contoh kedua, di contoh nih itu adalah gernnya, sukanya, bukan kafenya gitu yang disangkal. Atau yang contoh kedua, das ist nicht teuer. Itu tidak mahal. Berarti yang disangkal itu adalah kata sifat mahalnya. Gitu. Jadi sekali lagi, kain itu digunakan untuk menyangkal kata benda dengan artikel eine atau tanpa artikel. Sedangkan nih itu digunakan untuk menyangkal kata kerja, kata sifat, atau seluruh kalimat. Berarti intinya nih itu digunakan untuk menyangkal yang selain kata benda. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Antara Negationsartikel dan yang lainnya. Nah, Genher, untuk Ya, seluruh kalimat itu maksudnya apa ya? Yang nih. oke. Oke, misal kalimatnya adalah, kita pakai contoh yang di sini aja ya. Misalnya, das ist nicht teuer. Berarti kalimat yang disangkal adalah das ist sehr teuer. Titik. Udah, gitu. Jadi kalimat yang disanggah itu adalah das ist sehr teuer. Itu kan satu kalimat tuh yang disanggah, ya kan? Nah, yang disanggahannya adalah das ist nicht teuer. Gitu. Lawyer ini kan bukannya kata sifat, bukan ya? Iya. Atau misal, Maksud saya selain kata mhm, kerja sama kata sifat, itu oke, kan oke, ada oke. kata-kata seluruh kalimat itu. Mhm. Ntar aku cariin contohnya dulu ya. Hmm. Kayaknya hampir semua kalimat pakai kata kerja sama kata benda sih. Ntar.
Bentar, aku cari. Hmm, seluruh kalimat tuh gimana ya? Soalnya setiap kalimat kan pasti ada kata kerja sama kata benda. Jadi gitu. Agak sulit gitu kan. Mhm. Bentar, aku pikir dulu ya, Kak. Hmm, hmm, Nanti aja Her, ngacen yang lain Her waktunya. nggak apa-apa. Oke, kita ini dulu ya kalau gitu. Kita lanjut dulu. Sembari siapa tahu nanti kita nemu. Oke? Oke, kita lanjut dulu ya Mbak Erni. Aku keep dulu pertanyaannya. Oke, sekarang kita langsung latihan aja. Mbak Erni, langsung aja Mbak Erni. Apa-apa? Apa Nomor Her? eins, nomor eins. Ini isinya apa? Eh, apa? Oh, Nomor eins, das isinya ist keine. nine. Kalau apel, apel kan das ya. Mhm. Das atau der atau di. Aku lupa ya. Lupa Her. Saya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bisa bantu? Stefano? Nomor eins? Apa nih jawabannya kira-kira? Oh, kain bener. Das ist kain. Kain? Oke, good. Lanjut nomor dua, Stefano. Das ist kein Bus. Das ist kein Bus. Good. Oke, itu ya teman-teman ya. Der Apfel sama der Bus. Das, der. Tuh, tuh. Oke, good. Danke. Lanjut. Yang 3 sama 4. Eh. Das ist bla 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 Kirche. Mbak Erni, Kirche artikelnya apa nih? Di Ber- Berarti di sini keine. das ist keine Kirche. Good. Lanjut yang nomor 4 sekalian, Mbak. Das Fahrrad. Berarti das Fahrrad kalau negations artikelnya. Kainan ya? Mhm. Kaine. Kok kaine dua? Ini harusnya salah satu kaine. Berarti Kain. betul, kain. Berarti ini dijawab sini aja. Kain Fahrrad. Gitu. Oke. Oke, di sini negations artikel apakah teman-teman ada pertanyaan atau sudah jelas? Jadi sekali lagi intinya kalau kain itu digunakan untuk menyangkal kata benda yang ada artikel ein atau kain eine. Jadi berubah menjadi kain atau kaine. Gitu. Ini aku jelasin dikit kenapa di sini kafe kan artikelnya der ya. Kenapa di sini berubah menjadi kainen? Der der kafe berubah menjadi kainen kafe. Karena ini sebelumnya sebenarnya materi yang agak lompat dikit, tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa ini berubah menjadi kainen? Karena di sini ada kata kerja trink. Trink ini membutuhkan korban atau namanya akusatif. Gitu. Jadi trik ini adalah kata kerja akusatif. Nah, berarti kalau di sini akusatif dan artikel kata bendanya itu der berubah menjadi den. Der akusatifnya berubah menjadi den cafe. Maka dari itu unbestimmternya berarti jadi einen, sedangkan negationsnya berubah menjadi kainen. Gitu. Jadi ini kenapa alasan
yang harusnya kain kafe berubah menjadi kainen kafe gitu. Karena think ini adalah akusatif verb, berarti kata bendanya harus berubah menjadi akusatif. Karena kata benda kafe itu artikelnya adalah der. Kalau berubah jadi akusatif berubah jadi den. Unbestimmternya juga ngikutin. Jadi tadinya ein berubah jadi einen. Negationsnya juga ngikutin unbestimmternya jadi kainen. Gitu. Ini sedikit tambahan aja, nanti kita bahas di bab yang di depan. Oke, karena nggak ada pertanyaan, sekarang kita akan belajar struktur kalimat lagi. Nomor 3. Tadi jawabannya kaine yang ini, Choime. Tadi ini jawabannya kaine. Itu. Di Kirche kan, berubah jadi kaine. Itu. Karena Kirche itu adalah di Kirche. Berarti unbestimmternya adalah eine. Negationsnya itu adalah kaine. Gitu. Gitu ya, Choime. Kenapa pakainya kaine? Gitu. Kirche itu artikelnya adalah di, berarti unbestimmter artikelnya itu eine. Jadi negations artikelnya itu berubah jadi kaine. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, bitte schön, Choime. Sekarang kita belajar soal susunan struktur kalimat lagi adalah imperatif Sätze. Tapi di sini kita akan berfokus dulu di bentuk Z-form atau bentuk yang resmi dulu. Imperatif Sätze itu adalah ya kata perintah, kalimat perintah. Jadi itu untuk memberikan instruksi, saran, atau ajakan. Imperatif Sätze dalam bentuk Z-form digunakan saat kita ingin memberi instruksi atau perintah secara formal terhadap seseorang. Ini sering digunakan dalam situasi resmi seperti bicara dengan orang yang tidak dikenal, atasan, atau dalam pengumuman publik. Struktur kalimatnya mirip sama struktur kalimat pertanyaan yang jawabannya ya oder nein. Posisi pertama itu verb, posisi kedua itu Z, posisi ketiga itu adalah informasi lain atau objeknya. Gitu. Kita kasih contoh aja. Kita di sini ada beberapa kata benda yang biasanya digunakan untuk perintah. Misalnya ada gehen, fahren, essen, trinken, sama öffnen. Gitu. Kayak yang udah dicatatkan tadi, posisi pertama itu ada verb. Posisi kedua itu ada Z formnya. Terus di posisi ketiga itu ada keterangan lanjutannya. Gehen itu adalah verb. Z itu adalah Z-nya, andanya. Atau subjek. Links ini adalah keterangan. Jadi, kalau Gen Z links berarti artinya adalah pergilah Anda ke kiri. Gitu. Berarti ini juga sama. Mengemudilah Anda lurus. Ini adalah
Hmm, Anda makanlah lebih banyak sayuran. Terus yang di sini adalah Anda minumlah banyak air. Anda bukalah gitu. Jadi intinya kayak gini doang sih. Apa? Imperatif setze. Jadi imperatif setze kuncinya cuma verb posisi pertama, posisi kedua itu subjeknya. Kalau di sini kita pakai Z, baru keterangan. Gitu. Atau selain keterangan bisa kita pakai juga kata benda. Contohnya kalau yang keterangan itu ada di kata gen sama varen. Gen sama varen berarti kan Anda pergi. Kamu pergi. Anda pergilah ke kiri. Atau pergilah Anda ke kiri. Itu bisa. Atau fahren Sie gerade aus. Gitu. Kapan pakai eh, kalimatnya itu keterangannya keterangan, kapan pakai objek? Kita pakai objek kalau misal kata kerja di sini itu membutuhkan kata benda sebagai objeknya, biar lebih jelas. Kalau gen kan ini tinggal perlu gen sama varen kan ini keterangan yang dibutuhkan, tinggal keterangan tempat. Itu. Jadi dia tidak perlu keterangan kata benda. Nah, sedangkan kalau Essen, Trinken, sama Ofnen ini memerlukan keterangan kata benda atau objek. Misalnya Essen Sie mehr. Jadi kalau Essen Sie aja, ya udah kita disuruh makan aja. Tapi kan kita nggak tahu yang disuruh makan apa gitu. Jadi di sini dikasih keterangan kata benda. Tuh. Kalau yang pertama diisi keterangannya keterangan tempat atau arah gitu. Jadi sekali lagi imperatif setze itu posisi pertama verb, posisi kedua itu Z formnya atau subjeknya, posisi ketiga itu keterangannya, entah itu mau keterangan tempat, waktu, atau kata benda atau yang lainnya. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada silakan langsung tanya aja di chat atau raise hand atau langsung on mic. Wagenhead Ya, untuk verbnya itu ikut dari subjeknya ya? gimana? Untuk grupnya, webnya, untuk verbnya itu subjeknya. Iya, nanti bentuk verbnya itu mengikuti subjeknya, bentuknya. Heeh. Berarti tetap di pertama ya. Kalau Tetap untuk di pertama. bispellnya, Gimana? untuk bispellnya saja, untuk kalimat yang biasa kan dia udah tetap di posisi kedua untuk verbnya. Mm-mm. Jadi kalau untuk bispellnya dia di posisi pertama. Iya, Bentang hair. gitu Sean. Ini kan tadi contohnya pakai Z ya. Berarti ini aku kasih contoh kalau misal apa subjeknya kita ganti nggak Z. Walaupun ini nanti belum sempurna bentuknya. Nanti kita ada penjelasan lagi kalau subjeknya bukan Z. Tapi ini gets, oh ini aja, gets do links. Gitu. Jadi ini tadi subjeknya Z. Nah, ini subjeknya do. Strukturnya tetap sama. Posisi pertama itu tetap verbnya, posisi kedua subjeknya, posisi ketiga baru keterangannya. Gitu. Kalau yang pakai trinken adalah things do feel Wasser. Tuh.
Tapi ini contoh aja teman-teman. Nanti di pertemuan ke berapa aku lupa. Itu bakal ada lebih mendetail lagi. Bentuknya bakal kayak gimana gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, seperti biasa, kita akan main quizzes. Jadi silakan siapkan device teman-teman semua. Linknya aku bakal kirim di chat, di chat, Entschuldigung. Silakan langsung join aja. Kita bakal ngerjain quizzes dari materi yang barusan kita pelajarin. Linknya mana? Di chat. Oh, bentar, bentar, bentar. Salah, Belum salah, salah. masuk. Iya, iya, salah. Maaf, maaf. Udah. Oke. Oke. Mas Riki, tinggal satu lagi, Humaira. Humaira ditunggu. Oke, langsung kita start.
Oke, good. Udah enggak teman-teman? Rank 1 ada Mbak Erni, rank kedua ada Stefano, rank ketiga ada Choi, ada Humaira. Oke. Untuk akurasinya agak drop, terutama Ricky. Mungkin di pertemuan minggu depan akan aku singgung lagi. Tapi berhubung karena waktu hari ini sudah habis ya, jadi kita sudahkan dulu teman-teman untuk materi hari ini. Vielen Dank für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche am Montag um 19:40 Uhr. Alles Gute zum Wochenende. Selamat liburan und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, bye.